WA grup ya. Di WA Di WA kita, di Drive, di Drive WA, di Drive IT project-nya, di share di sana. Kalau nggak di share di situ, share Drive. ID Computer Science. Kemudian slide. Apa ini? Oh, itu lagi. Ya ampun. Sorry ini. Nah, ini dia student lecturing. Kirimnya di sini. Kemudian 22. Kemudian ini sama seperti slide. Dan keluar ya. Slide. New folders. Kemudian di sini share dulu. Oke, ini nama-namamu, teman-temanmu? Yes. Nah, ini dia. Google Sheet. New. Jadi saya udah bisa share di situ. Oke, silakan saudara bisa lihat filenya di situ, gitu ya. Ini saudara bisa buka. Saya bisa buka filenya di slide-nya saudara. Oke, saya sudah punya slide-nya, tapi saya harus cari dulu di mana kemarin itu. Hari ini kita akan lanjut kuliah kita dengan beberapa indikator yang lain. Indikator lain itu lumayan banyak di dalam sebuah financial costing, gitu ya. Tadi saya sudah buat ini. Ini. Jadi ini saya ambilkan. Dia aneh, dia nggak bisa sambung sama ya. Compile. Model matematika model next. Nah, ini for financial modeling for optimization banking plate, mathematical model for optimization construction, type of financial model corporate financial institute. Nah, jadi sebenarnya kemari arahnya. Jadi case study sini. Ini ya, jadi ini most common financial text. Nah, ini dia. Oke. Ini di copy ke slide. Ini slide-nya tadi. Ini slide-nya harusnya begitu. Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya perhitungan berbisnis di awal itu ada banyak konsep cara berhitung keuntungan di depan. Gitu ya. Oke, ini slide. Bisa sudah akses file saya? Halo? Tes, halo? Filenya bisa diakses? Halo? Mana ini filenya? Kok nggak ada suaranya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi ini ada 10 list of cara berhitung finansial model. Gitu ya. Ada macam-macam. Salah satunya nanti adalah punyanya matematika. Oke. Oh, di sini belum diambil. Nah,
Kita lihat nanti sudah bisa di sana. Jadi yang pertama yang udah kemarin kita pelajari, yang pernah kita pelajari itu namanya finansial. Salah satunya ANP. Yang lain itu banyak sekali yang kita sebut nanti tujuannya adalah forecasting gitu ya. Cuman kok saya lihat bukan yang ini yang paling pentingnya. Yang paling penting itu, nah ini dia. Ya, saya lihat yang discounted cash flow. Discounted cash flow itu adalah NPV. Sekarang itu udah berkembang lagi metodenya. Di sini kita perbesar saja ya. Nah, jadi ini mainnya. Saudara bisa lihat, saudara lihat di sini, mainnya seperti cash flow juga sama. Tahun 2020 semester 1, tahun 2020 seterusnya, cash-nya berapa, konek berapa, dan seterusnya. Nah, apa yang mau dihitung? Yang mau dihitung adalah liability equation-nya. Yang dihitung. Cara ngitungnya ada rumusnya di sini. Apa itu artinya? Adalah dasar paling banyak digunakan dalam financial modeling seperti yang contoh bawah, 3 statement yaitu balance dan cash flow. Objektif adalah untuk men-set all, ya, men-set up semua dari account yang terhubung dengan sejumlah asumsi-asumsi dari perubahan-perubahan nanti akan terjadi di dalam finansial itu. Ada 3 yang bentuk yang diketahui di dalam ini yang membutuhkan kunting, financial excel, skill, ya, dan seterusnya. Nah, sudah bisa lihat nanti. Jadi kalau sistem ini, kalau sistem ini di online kan, nanti perusahaan itu akan tahu masukan dan keluarannya. Oke, ini hanya contoh saja bagaimana melakukan. Kita lihat rinciannya ya. Tahun 2020, kita akan melihat tahun 2027. Sini saya lihat. Ya. Jadi ini perhitungan-perhitungan ini itu Pak ada detailnya. Kalau ini udah dimasukkan cash-nya, ini account payment ya. Jadi ini cash biasanya akan dihitung sebagai aset. Jadi account receipt, inventory receipt, total aset, property plan, dan seterusnya total 84 jam. 84 bulan. Kemudian account payables, account-nya akan keluar. Deteksi ini sebenarnya agak-agak ke accounting banget gitu ya. Sebenarnya saya tidak ke accountingnya, lebih ke prediction-nya. Jadi yang dipentingkan cash flow, akhir cash flow-nya saja sebenarnya gitu ya. Quality dan juga. Jadi saya lihat 84, ini 84 masih sisa gitu, masih sama disamakan dan dinolkan di sini. Sini saya lihat di sini ada total shareholders-nya, gitu ya. Dan seterusnya diimbangkan gitu ya, dan seterusnya diimbangkan. Contoh yang lain saudara bisa lihat nanti. Nah, yang kita pelajari kemarin itu adalah discounted cash flow. Ya. Kalau kita menyebutkannya sebagai net present values. Ya. Ini kalau kita baca adalah 3 statement model dari 3 statement model yang di atas tadi. To value company based on net present value of business. DCF model tax cash flow, jadi dari cash flow itu dijadikan dalam 3 model max adjustment yang diperlukan dengan menggunakan X dan disebut sekarang XNPV ya di dalam Excel kita bisa menghitung. Kemudian dihitung lagi weighted average cost capital. Jadi arahnya ke sini lagi. Jadi berpikirnya apapun usahanya gitu ya. Usahakan, maksud saya apapun usahanya sudah itu, uang itu harus ada yang masuk terus menerus. Nah, berapa masukan uang itu yang kita hitung, yang perlu kita hitung. Bukan dari sekedar jualan gitu ya. Dari sekedar kita kalau gampangnya mengikat pelanggan. Kalau orang beli sekali saja udah pergi. Nah, kalau bermain cash flow, si pembeli itu diikat gitu, dilanggan. Dia bisa bayar per bulan, bisa bayar per tahun, bisa bayar per harian, terserah dia. Ini kita suruh pilih-pilih saja. Contohnya ya itu seperti itu untuk yang kemarin itu
parkir gitu misalnya. Kita buatkan sistemnya. Jadi yang merecord sistemnya, dia berlangganan dari bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu nanti uangnya udah masuk ke sistem. Nah, ketika si orangnya akan belanja atau datang ke parkirnya, kurangin. Nah, kamu udah habis langganannya. Nanti harus bayar beli namanya. Nah, itu sistem, main sistem yang saya katakan bahwa si IT harus berpikir cara baru dalam berbisnis. Orang-orang IT itu harus memikirkan cara baru untuk berbisnis di dalam suatu bisnis. Dan dia punya. Nanti gimana? Ya, kamu uang sistem ini akan dibayar untuk penyewanya untuk pemilik itunya tempat sewanya gitu. Ya kan? Ke parkirnya gitu. Ke penjaga keamanannya. Kalau di mall itu kan ada jadi seolah-olah sewa mall. Sewa area parkir mall. Nah, yang nyewa itu bukan saudara, si orang lain, si perusahaan lain. Jadi saudara bisa atur seperti itu. Saudara pokoknya pikirkan ada sistem yang dijual. Yang jual sistem parkir misalnya ya, sistem parkir. Yang jual bisa perusahaan lain. Jadi itu anak-anak perusahaan lagi atau orang-orang lain. Saudara jual ke dia. Dia yang mengelola, memasang ke perusahaan sana, ke toko. Nah, jadi saudara kontraknya sama dia saja. Dia yang membuat si tukang parkirnya di sana bisa. Jadi banyak sekali yang bisa berhubungan gitu. Tujuannya parkir itu. Sistemnya berhubungan dengan si pemilik tanah atau si pemilik mall atau si agen lagi yang akan mengawal di perusahaan di tempat parkir itu. Nah, itu dicatat sama komputer. Karena selama ini yang mencatat itu kan siapa? Nggak ada. Kalau sekarang buat catatan itu, jadi seorang orang nanti kalau mau berlangganan, mau buat usaha parkir, dia harus register saudara. Karena sistem saudara itu canggih banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tempat parkir itu bertingkat, 3 tingkat gitu ya, sistemnya akan berkembang ke arah itu. Nanti kepada si orang-orang mobil, si end user, nah ini dashboard park system. Nah, gini dia. Bagaimana dashboard system? Parkir. Nah, parkir bukan parking dash. Parkir. Dashboard parking system. Itu bagus banget itu. Full or not or book. Full or kita bisa book apa enggak? Nah, ya, kita lihat dashboardnya di care-nya yang bagi pembelinya ini. Ya, ini kayak gini, jadi nanti dia bisa masuk di parkir ini, di sini ini, gitu. Ini saya komputer. Jadi saya sangat ingin orang-orang ke depan, mahasiswa-mahasiswa gitu ya, siapapun itu marilah kita bermain. Ini kok tadi sistemnya ini contoh sistem yang kita atau orang-orang IT berpikir ke depan. Gambarannya seperti ini. Nah, ini gambarannya gitu, gambarannya seperti itu. Saya ambil dari mana tadi? Dari India. Siapa yang memikirkan sistem ini ya? Itu orang-orang IT dan orang-orang bisnis yang memikirkan seperti ini. Nah, mana dia? Pasti. Oh, nggak mau dia. Nah, pastor.
pastenya masih yang itu, pastenya yang ini. Copy, pastekan sini. Jadi Isra lihat, di dalam mobil ini, si pemilik mobil itu bisa melihat parkir di setiap mall, di setiap parkir tempat lain, dimanapun, sudah penuh apa enggak. Itu bisa dilihat dari sini. Mau tingkat 3, mau tingkat 4, lihatnya dari sini. Dia bisa lihat saldo langganannya, bisa lihat mana yang udah penuh. Dia bisa booking di sini. Booking, book, dan di sini nanti hidup. Jadi semua handphone lain di sini udah ada isinya, walaupun mobilnya belum datang. Ini membuat seperti ini, membuat semua orang akan lancar-lancar di jalan nanti, nggak perlu cari-cari tempat. Pokoknya saya udah booking di sana. Harga saya booking itu sudah saya langgan selama 1 tahun sekian. Jadi kalau dihitung kayak saya ke mall itu nanti 10 kali, 20 kali ya dikurangin. Dia udah datang berapa kali, kurangin. Saya berlangganan, kalau misalnya saya hitungnya gini. 1 kali parkir, kalau nggak pakai sistem, itu 5.000. Tapi saya akan berusaha nyarinya sana-sini, nanti nggak ada tempatnya, nggak bisa masuk. Kalau pakai berlangganan, satu kali parkir misalnya 6.000 satu kali parkir, atau 6.400. Sekali parkir. Kalau berlangganan 1 minggu, 6.000 kali 7. Kalau berlangganan 1 bulan, 6.000 kali 30 bulan. Berapa itu? 1.800.000. Kalau berlangganan 1 tahun, kalikan 10. 16 juta. Ini ya. 16 juta. Dikurangin dari 10 juta. Kalau belum berlangganan. Jadi setiap hari datang ke sana gitu. Kalau setiap hari 1 kali datang. Nah, jadi kita atur 1 paket hitungan 1 tahun. 1 tahun itu 10 juta. 1 paket 6 bulan itu adalah 6 juta. Maksimum kedatangan kita hitung tadi 20 hari, 30 hari, 40 hari, 45 kali datang. Atur gitu, itu ada di sistemnya semua. Nah, sistem itu membawa cara berpikir baru kepada para pemilik mobil. Ketika dia daripada dia sendiri-sendiri, dia harus bayar gitu ya. Nah, harus bayar ke sini sendiri-sendiri, maksudnya tanpa pakai sistem, bayarnya ke si pemilik ini ya. Nah, kalau sistemnya integrasi tidak hanya di sini, nah berarti bayarnya 1 kali itu bisa berlaku di tempat hotel yang lain, di tempat yang lain. Kalau dia mau booking, jadi nanti diatur lagi. Kalau mau bookingnya beberapa mall, tambah lagi biayanya. Dikit tambahnya, nggak usah banyak-banyak. Jadi artinya dia dalam 1 tahun itu mau keluar rumah, nggak mungkin dong ke Ambarukmo saja. Dia mungkin ke Supermall City, Jogja City. Nah, jadi itu diintegrated kan oleh sistemnya ini. Jadi ini canggih banget ini. Nanti kalau mau ke Jakarta, ada di sini juga. Kalau mau ke Semarang, ada di sini juga. Saya udah punya tempat parkir book 1 hari sebelumnya. Jadi saya langsung masuk ke, jadi misalnya saya ke hotel gitu ya. Hotel kan nggak pakai booking ya, garasi parkirnya. Udah. Nanti besok paginya saya mau belanja, mau main-main ke pasar-pasar. Nah, di dalam sistem ini ada parkirnya. Karena saya berlangganan. Si orang itu disuruh berlangganan dulu. Kamu mau berlangganan yang di sana, kalau enggak ya beli sendiri. Jadi dia harus lihat, sana masih ada. Nah, karena pada hari itu penuh, dia nggak bisa ke situ. Cuma kalau dia tahu bahwa di sana masih bisa di-book 1 minggu sebelumnya, seperti hotel lah. Seperti hotel, kereta, itu kan bisa di-book. Betul, Mas? Betul, Mas? Mbak Fitri, betul? Mbak Julius, Mas Julius, betul nggak? Nah, kalau saudara berpikir seperti itu, uang itu akan di sini. Uang, saudara pinjam dulu ke bank, 10 miliar, saudara akan kembalikan ke bank. Kita hitung, berapa nih ininya yang akan dihitung-hitung. Berapa perusahaan yang akan masuk.
Itu 10 perusahaan yang akan. Ya kita bayar, perusahaan itu yang akan mengelola, bayar. Berapa mobil yang akan datang? Nah, itu yang kita prediksi. Jadi si pemilik parkir ini juga harus memperbuat yang bagus. Jadi si pemilik parkir harus beli alat ini. Kalau enggak ya kita nyewakan alat ini, nyewa alat ini. Itu kan banyak sekali bisnisnya. Nyewa alat ini, nyewa alat ini 100 dalam 1 tahun. Berapa bulan nih? Pokoknya si pemilik perusahaan ini, si pemilik mall sewa ini, dia akan memikir kalau sewa ini sama sewa apa namanya, sama bayar si tukang parkirnya mahalan mana sih? Nah, dia mikirin mungkin lebih mahal ini gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi pembelinya adalah orang-orang yang sudah datang saja, bukan orang-orang yang lebih mahal. Kalau yang suka berlangganan seperti ini, siapa saja nanti dia lebih suka. Jadi misalnya booking itu bisa diatur. Booking di sini setiap 5 jam sebelumnya atau 1 jam setelahnya angus, dia nggak datang sini. Nah itu sistem lagi yang main. Keren banget itu, kalau kita tahu banget sistemnya. Karena parkir itu, makanya saya bilang itu yang penting itu nggak ada orang yang berpikir sekarang. Ini si parkir sistem, tadi saya taruh di mana? Oh sini ya. Saya taruh di mana gitu? Parkir sistemnya di dashboard. Ini keren nih. Ini saya udah bilang sudah tuh parkir sistem di Indonesia itu gimana sih sekarang? Nah, orang-orang tukang parkir itu bisa dibayarin lewat sistem. Dia nggak pakai bawa uang dan sistemnya bisa rapi. Ini saya masukkan sini. Ya. New site. Masalahnya, ini di lapangan ini, di lapangan mana gitu ya? Rapi banget ini. Terus bisa buka sistem, bisa buat parkir buka aja, tawaran rapi sini, terus pasang sistemnya. Ada lagi yang mobilnya sampai sini, mobilnya yang dibawa oleh parkir sini, nggak ada itu, cakep sekali. Tadi di mana? Gimana mas? Sudah tertarik mau mengembangkan sistem aplikasi ini mas? Iya Pak, menarik ini Pak. Halo mas? Menjadi peluang bisnis, tapi nggak usah takut itu, nggak usah takut. Sudah bisa artinya sudah buktikan parkir yang kecil dulu dengan sistem yang kecil. Nanti di dalam dunia nyatanya, kalau sudah ingin langsung besar, ya silakan buat sistemnya jadi, nanti pasang dan itu berlangganan. Bagus ini gambarnya. Ini parkirnya dia beli alat-alat ini. Jadi nanti mobilnya bisa, kalau hilang, kalau siapa yang beli, kita buat kameranya. Ini lantai 1, lantai 2. Ini yang dilihat lewat HP-nya seorang itu. HP-nya bisa melihat pastinya. HP-nya bisa ngebut. Akhirnya bisa melihat berapa lagi masih sisa uangnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Silakan saudara berpikir, itulah yang saya katakan cash flow untuk sistem IT capital money. Capital money itu maksudnya project itu harus masuk uang, bukan langsung dijual. Rugi kalau sudah jual. Tapi program itu harus dilanggankan oleh orang lain. Oleh orang lain, atau si pelanggan, atau si perusahaan, atau siapapun boleh. Boleh jadi seperti Traveloka itu dengan si perusahaan A, Traveloka itu nggak perlu berlangganan sama orangnya. Orang si pembeli hotelnya, nginap di hotel. Tapi dia berlanggan kepada si pemilik hotelnya. Jadi pemilik hotelnya yang berlanggan kepada sistem Travelokanya. Nah, itu yang samawi. Jadi saudara bisa baca yang baik ini ya. Ini yang contohnya access method, Bluetooth ID,
short term parkir, kontrak parkir, offline mode, itu ada semua. Online traffic engine, integration, remote support and control system, kemudian operator bikase, navigation, check availability, ada nggak di situ? Pre-booking, nah, pay online, nah, enforcement system, nah, wow, keren banget. Jadi orang lain yang minta saudara untuk, kamu buat sistem ya, kamu yang buat perusahaan barunya, maksud saya. Dengan cara melihat. Oke, kembali ke cash flow-nya. Nah, cash flow-nya sering hitung alat-alat ini. Perhitungan alat-alat. Harga alat-alatnya kan ada. Beli berapa, beli pasang berapa. Jadi total suatu paket parkir di suatu untuk dengan 50 kamera, 50 sensor itu sekian. Silakan. Kalau ada perusahaan A akan berlangganan, ini paket barang-barangnya. Silakan. Jadi nanti uangnya masuk ke dia dan masuk ke saudara. Uang parkirnya itu dipecah-pecah masuk ke siapa-siapa. Bisa. Uang satu buah parkir itu, nah, satu orang parkir itu ya. 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah itu 2% masuk ke sana, 2% masuk ke sini, 2% itu perlu diatur yang bagus gitu. Setelah tinggal main-main sedikit dengan rumus ekonomi ini tadi yang ingin saya sampaikan ya. Rumus ekonomi. Ini rumus ekonomi itu ada banyak gitu ya. Nah, ini saudara sudah tahu contohnya, yaitu menghitung prediksi. Gitu ya. Cash liability, prediksinya di mana ya? Prediksi NPP-nya. NPP-nya kan di sini ya. Cara-cara berhitungnya Anda ada tulis financial, total, cancel. Dapatnya ini. Jadi total liability and surplus. Oh ini bukan ini equability ya. Equability. Jadi arahnya lain. Equability capital. Keren nih. Tapi ini sekali lagi ini belajarnya akuntingnya ya. Kalau kita kan bukan akuntingnya, tahu aja lah gini apa artinya, terus diserahkan akunting untuk menghitung labanya berapa. Kalau saudara punya alat-alat bahan-bahan seperti sistem tadi, saudara hanya berhitung harga jual, harga langganan. Jadi tidak perlu persis seperti sheet ini. Yang paling penting adalah membuat cash flow yang seperti yang sudah saya buat itu dan menghitung yang kita perlukan. Yang menghitung yang kita perlukan itu sebenarnya IRR. Nah ini IRR, kemudian NPP, ini seperti ini. Kan buat ini. Terus tidak perlu yang canggih-canggih yang seperti orang-orang ekonomi gitu ya. IRR itu berapa persen gitu kan. Ini makin turun. Ini yang perlu kita cari tahu. Kemudian NPP sudah tahu cara ngitungnya. Kemudian ada lagi. Sebentar, ini sini nggak ada ya. Nah, sini nggak ada. Saya carikan yang satunya. IRR. Nah, IRR, integer programming, kemudian NPP, ROI, example. Optimization capability using integer. Ini juga asik. Financial organization, ini pakai PDF-nya. Ada banyak tuh integer programming, modeling, ROI, automation infrastructure, yang disampaikan pada sore hari ini. Jadi di samping NPP kita punya cara lain yang menghitungkan, memudahkan perhitungan itu. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan integer linear programming. Apa itu artinya? Ini kalau kemarin NPC ya, NPP. Saya kirim dulu pada saudara. Nah. Integer ini sama nih untuk mengoptimasi budget. Bagaimana kita mengoptimasi di mana ada yang keluar. Oke. Skenario 1 ada skenario 2 single time frame capital budgeting dan seterusnya multi years dan keren banget. Oke. Nah,
Mana dia yang saya pentingkan langsung ke contoh. Nah, ini dia. Kalau di linear programming itu sebenarnya saya sudah pernah tahu yang namanya linear programming ketika belajar di SMK. Artinya apa? Kita punya variables target gitu ya, dan punya variabel kendala atau hal-hal yang mungkin menjadi seperti tadi jumlah orangnya, perkiraan kita 10 orang yang datang gitu ya. Boleh perkiraan kita 10 orang yang datang. Kemungkinan mobil itu semuanya bisa dibuat seperti itu. Nanti contohnya di bawah. Mana contohnya optimization tool? Ini udah pakai tool, nggak ada contohnya. Nggak ada contoh langsung. Single frame, nah ini dia contohnya di dalam Excel-nya contohnya ya. Ah ini dia. Sudah lihat ya. Ini ya, sudah lihat ini programmingnya, ini tipenya, ini location-nya, IJJ-nya, ini zone-nya, ini capingnya, ini resource-nya. Kemudian kita akan menghitung apa? Kita akan menghitungkan, bentar ya, di sini tuh kita akan menghitungkan all linear programming probable after setting variable. Ini sambung sama ceritanya, tapi belum ada langsung kita akan menghitungkan berapa ya. Jadi apakah ini terjadi apa enggak? Nanti dari 1 dan 0, 1 dan 0. Akhirnya kita akan bisa menghitung NPV ini. Terus lihat, hebat sekali ini. NPV dihitung dari berdasarkan ya apa tidak, kemungkinan ya apa tidak, kemungkinan ya apa tidak. Sampai dari itu ini. Nanti ya, skenario kedua, kalau multi years. Sama juga. Ini. Tapi dihitung pakai Excel. Oke, saya kasih contoh yang langsung aja integer programming-nya. Integer programming, Roy juga setelah nanti perlu tambahkan. Ada mahasiswa yang udah buat Roy. Example integer programming cash flow prediction. Integer programming, tadi integer programming di matematika department, integer programming with Excel example, scheduling personal via integer programming, formulating integer programming, pakai Lindo ya, comparison integer programming and dynamic programming. Oke. Kan di situ, yang penting itu contoh yang paling mudah yang tadi. Sudah lihat? Nah ini dia, contohnya ini contoh yang lain. Oke, ini contoh yang lain. Nah, ini kuliah ini kalau di tempat lain secara lengkap namanya kuliah di sistem operation. In this stage, we will solve the integer. Bukan. Ini aja. Ini YouTube ya. Ini YouTube juga. Integer programming ini. Itu sangat mudah cara menghitungnya. Ini linear ya, integer di YouTube. Jadi dia ada contoh data ini ditransfer ke persamaan, dari persamaan itu dihitung pakai rumus, maka akan ketemu nilai optimalnya. Oke, YouTube. Lalu saya kemarin tertinggal di mana ya? Integer. Nah, oke. Oh, ini dalam slide lagi ini. Saya akan mengambil contohnya. Integer programming, perhatikan bahwa sebenarnya itu adalah variabel-variabelnya dianggap dalam bentuk 1 dan 0 saja variabel-variabelnya. Tapi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus di sana dalam mengambil keputusan. Jadi variabel-variabel dapat dilakukan dalam bentuk 2 nilai, dan 1 dan 0 dan 1 saja. Tujuannya nanti untuk melakukan decision support system yang ya pilih yang enggak dari beberapa variabel. Semua decision variable must have integer solution. Make integer variable some. Contohnya di sini. Saya akan langsung ke contoh aja biar kalau ini dia contohnya tadi. Jadi misalnya gini. Setelah lihat di sini 100. Nah, ini 100 ini itunya. Perkiraan kita tadi orang,
parkirnya berapa gitu ya. Ini apanya? Ini X1-nya nanti di bawah ada. X1 proses. X2-nya apa? X2-nya yang akan kita cari itu berapa sih kalau 150 itu? Nah, ini dapatnya X2 dan seperti ini. Jadi sebenarnya kita akan mencari nilai maksimum kalau ada 50 yang beli X1, nah 150 yang beli X1, kita menetapkan ini harus sampai sekian juta misalnya. Sekian juta. Maka berapa X yang betul kita dapat? Apa Y yang bisa kita dapat? Itu jadi hitungan dibalik namanya. Kita punya variabel, kita hitung variabel itu berapa buah dapatnya. Hitungan dibalik. Ini masih dalam slide, agak sulit mencari contoh yang lebih bagus. Saya carikan contoh yang bagus. Cash flow prediction example. Ada banget, mudah sekali caranya. Kalau belum sampai ke sini, nggak usah pakai cash flow prediction dulu, itu gini. Nah, ini nggak usah pakai prediction-nya. Jadi ini YouTube. Nah, ini. Yang belum pakai prediction cash flow ya, cara ngitung biasa saja dulu. Atau pakai yang bahasa Indonesia ya, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih cepat, lebih cepat dapatnya. Integer programming contoh. Nah, contoh ya. Oh, kok malah di buku ya? Jadi contoh. Kok jadi ini salah nulis? Contoh. Oke. Nah, ada ceritanya dulu sedikit. Ada ceritanya dulu sedikit. Nah, ini contohnya. Ada ceritanya. Ini kok PPT lagi. Jangan. Ini contohnya. Ini contoh lagi. Penyelesaian masalah binary integers. Nah, kok jadi gini lagi? Kan? Terlalu lama. Itu tadi. Nah, ini dia. Sekali lagi, variabilization-nya, variabilization itu variabel yang akan kita hitungkan. Yang kita hitungkan misalnya berapa dapat itu labanya kalau ada begini. Ini di dalam satu kasus, dalam beberapa kasus membutuhkan integer solution dapat menggunakan linear programming. Selain linear programming, kita bisa menggunakan integer programming. Kapan? Nah, ini. Ketika kita real number to integer saja, there is no effect to your solution. Loh, kok jadi slide lagi ya? Masa harus putar slide satu persatu gini? Nah, itu jadi lama gitu. Jadi lama ini kalau satu persatu. Ini yang versi bahasa Inggrisnya tadi, yang versi bahasa Indonesia. Ini dibesarkan dulu dikit. Terus. Ini terus. Nah, ini yang versi bahasa Indonesia dan di dalam jurnal ya. Tapi biar gampang mengerti saja, ini saya pakaikan bahasa Indonesia ya. Saya tuliskan di sini. Nah, oke, kita baca satu-satu. Integer programming dibutuhkan ketika keputusan harus dilakukan dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Model matematika dari pemrograman harus, nah ini integer programming maksudnya, sama dengan model linear programming, dengan tambahan batasan bahwa variabelnya adalah bilangan bulat. Variabelnya adalah integer. Kita lebih bagus ngomong bilangan bulat itu jadi artinya berbeda. Banyak aplikasi atau terapan yang dapat dilakukan dari integer programming. Misalnya dalam perhitungan produksi perusahaan, di mana hasil perhitungan dari dalam bentuk bilangan integer. Karena perusahaan tidak dapat memproduksi dalam bentuk bilangan setelah jadi. Nah, jadi barangnya bulat. 1 buah mobil, 100 buah mobil. Misalnya perusahaan perakitan motor. Tidak akan bisa merakit 8,5 mobil A. 4,5 mobil B per hari. Nah, jadi
mobil 8,5, 4,5 per hari nggak mungkin, maka haruslah dibuat bilangan bulat, misal 5 mobil A dan 2 mobil B per hari. Terus apa yang akan dicari? Yang dicari jika 2 mobil A per hari, 3 mobil B per hari, saya ingin mendapatkan sekian labanya. Nah, sekian labanya. Itu nanti bisa dihitung dengan cara-cara itu. Contoh, sebuah perusahaan manufacturers ya, elektronik memproduksi 2 buah TV dan radio, masing-masing 2 buah TV dan radio. Ini dia gambarnya. Ini dia gambarnya. Jadi 2 buah TV dan 2 buah radio sebanyak ini dia. Nah, ini dia. Jadi 2 buah mana tadi? 2 buah TV dan 2 buah TV. Mana dia? Kita lihat ya. Memproduksi 2 buah produk TV dan radio. 2 buah produk TV dan radio. Tiap produk memiliki 2 tahapan produksi, yaitu nyolder dan rakit. Penyolderan dibutuhkan 5 jam, radio 3 jam untuk TV. Sedangkan assembling membutuhkan 6 jam, 8 jam. Jadi gambarnya gini nanti selanjutnya. 6x1, 6x2, 36. Kemudian 5x ini nggak bisa dibaca ya, ini harus dipindahkan ke new tab, ke new tab Windows. Nah, itu dia. Ini dia. Nah. Oke, nanti kita masih punya waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Nah, saya lihat untuk penyolderan 5 jam untuk radio, 5 jam untuk radio nih, 5 jam, 3 jam untuk solder. Inginnya 18, tidak satu hari itu tidak lebih dari 18. Sedangkan untuk assembling 6 jam untuk radio, 8 jam untuk TV. Ini dia. 6 jam untuk radio, 8 jam untuk TV. Lebih kurang dari 36. Apa itu artinya? Kita lihat. Nah, perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu 18 jam. Nih. Jadi 18 jam untuk menyolder gimana? Hanya punya waktu. Jadi hanya punya waktu misalnya cuma 3 bulan. Ya, boleh saja cuma 6 bulan. 6 bulan. Itu boleh saja sebagai syarat. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu menyolder 18 jam dan assembly 36 jam. Nah, sekarang pertanyaan. Bila radio memberikan keuntungan 8.000, nah saya lihat lagi. 8.000-nya mana? Bila radionya memberi keuntungan 8.000 dan TV memberi keuntungan 7.000 per unit, buatlah rumus dalam bentuk untuk perusahaan tersebut. Saya lihat 8.000 dan per 7.000 itu masuk ke dalam constraint-nya. Jadi masuk ke dalam constraint-nya. Nih, masuk ke dalamnya. Jadi profit dihitung dari 8.000 dan 7.000. 8.000 dan 7.000. Ini profitnya. Nah, ini yang kita hitung. Berapa X1-nya sekarang? X1 yang perlu kita produksi itu berapa buah? Nah, ini. Apakah 5 buah TV-nya? Apa buah TV-nya? Itu dalam bentuk seperti berikut. Oke, kita dapat. Dengan metode linear programming dapat kita hitung optimal. Nilai profit yang optimal itu berapa sih? Nah, di sini saya lihat satu solusi adalah memproduksi 3,2 buah radio dan 1 buah 6 radio. Aneh sekali ya. Kita mencari bahwa perusahaan tidak bisa membuat dan menjual barang bentuk pecahan. Jadi kita harus memutuskan untuk menghadapi persoalan itu dengan cara menyelesaikan dengan integer. Jadi berapa sih yang bisa kita produksikan? 2 atau 3 dan seperti itu. Ya. Kemudian, maka oleh karena itu perumusan itu harus kita ubah dalam bentuk integer programming. Pecahan paling mudah dari problem di atas adalah melakukan pembulatan round off ke atas. Jadi ini koma-koma ini di round off ke atas untuk lakukan perhitungan. Tetapi pembulatan tersebut di luar area kemungkinan produksi akan terlihat dan diganti. Jadi tidak dilakukan. Pembulatan berikutnya dari dilakukan dalam area kemungkinan produksi 0 dan sebagainya. Nah, karena itu dari tabel di atas kita mengetahui bahwa solusi optimal dari perusahaan itu adalah X1-nya 3 dan X2-nya 1 solusinya. Kalau ini nggak mungkin.
Dengan keuntungan total adalah 31 tadi. Jadi hebat kan? 31 untuk tadi yang diminta adalah 8.000 sampai 7.000. Itu minimal. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan 8.000 dan 7.000, berapa unit yang kita perlukan? Nah, ini dapatnya kan tadi 31 dapatnya. Perhatikan bahwa batasan inisial volume menyebabkan keuntungan lebih rendah daripada solusi linear optimum. Tidak apa-apa, lebih rendah, tapi kita bisa melakukan prediksi. Nah, prediksi ini itu bisa dilakukan per bulan, per periode cash flow-nya itu. Periode cash flow-nya itu. Jadi per periode cash flow-nya itu bisa dihitung pendapatan optimalnya atau penjualannya atau apanya itu bisa dihitung. Jadi cara menghitungnya akan lebih kalau ada syarat-syarat kemungkinan bisa dilewati dengan melakukan perhitungan ini. Nah, itu yang akan saya sebuahkan contoh kepada yang ada cash flow-nya. Kalau yang ini kan bukan ada cash flow-nya, tapi kita bisa menghitung cash flow di mana di bulan keberapa, di bulan berapa itu bisa dengan cara menyimpan. Oh, betul, cash flow-nya akan dapat sebanyak misalnya ini sebanyak 31. Ya, misalnya. Kalau hitungan dalam angka-angka yang lebih besar nanti kan lebih besar lagi. Bisa menggunakan cara menghitung linear programming. Nah, beda dengan menghitung atau NPP. NPP kan bukan menghitung profit. NPP kan menghitung uang ke depan. Jadi uang di depan itu uang profit juga sebenarnya. IRR dihitung dalam persen, gitu kan. BIP dihitung dalam waktu. Waktunya kapan? Kapan waktunya itu akan balik? Apakah bisa linear programming dihitung kapan waktunya akan kembali? Ya, tergantung saudara akan melakukan perumusannya. Jadi nanti tidak boleh lebih dari 10 hari. Kenapa? Balik aturan rumus itunya tidak boleh lebih dari 10 hari. Kalau ini kan keuntungan harus 7.000 plus 8.000 ini keuntungannya. Berapa tadi kan ibu akan punya revisi membeli maka berapa keuntungan maksimum yang akan diperoleh ini per satunya per satu TV-nya dapat keuntungan sebanyak ini. Jadi nanti saudara bisa lihat per satu tiketnya itu dapat keuntungan berapa gitu ya. Per satu orangnya dapat berapa. Bisa diatur-atur, bisa atur-atur menulis-nulisnya, mengatur-ngatur kemananya dalam tiket itu. Nah, itu salah satu metode linear programming, integer programming itu yang sangat disukai oleh orang-orang ekonomi sekarang gitu dalam itu. Nah, tujuan saya menjelaskan ini, saudara nanti menghitung cash flow keuntungan dalam rumus ekonomi dan satu dalam rumus matematik. Satu dalam rumus matematik. Ya, satu dalam rumus matematik. Karena ada banyak gitu ya cara menghitungnya. Apa namanya? Nanti dihitungkan pakai tool saja ya, bukan dalam bentuk. Ini contoh yang lain. Perusahaan X adalah sebuah perusahaan pengelola pensiun yang mempertimbangkan 5 buah usulan investasi 3 tahun ke depan. Nah, ya, perusahaan tersebut mengalokasikan ini bagusnya. Ini saya kopikan ke contoh kedua. Ini contoh kedua. Oh, saya kopikan sini. Ini. Ini. Kita masih punya waktu 5 menit atau 10 menit, paling lama. Ya, mana tadi? Oke, setelah lihat, para perusahaan tersebut mengalokasikan dana sekitar 50 juta, 40 juta, 30 juta untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Perusahaan tersebut harus selesai dalam 3 tahun ke depan, menghasilkan untungan berapa? Aliran dana investasi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan itu adalah seperti berikut. Jadi investasi A, B, C untuk perusahaan A, B, C, dan E, tahun pertama gini-gini, tahun kedua gini-gini, tahun ketiga begini, kemungkinan NPP sebenarnya. Oke kan? Investasi B sebanyak tahun pertama sampai ini dan investasi
hasilnya apa sih? Pertanyaannya adalah kita akan memutuskan yang mana. Kalau ini angkanya. Itu juga bisa cara linear programming. Nah, ini cara linear programming seru dibuat matematikanya. Ini investasi variabel pertama, variabel kedua, langkah ketiga dan seterusnya nanti akan dapat untuk setiap perusahaan. Kalau perusahaan itu semuanya dapatnya ini. Kalau perusahaannya hanya ini saja dapatnya ini. Kalau perusahaannya hanya ABC saja dapatnya itu. Asik banget. Jadi kita bisa main-main di sini dengan perusahaan dengan investasi A, B, C dan seterusnya. Tidak semuanya yang diambil misalnya. Jadi kita bisa ambil investasi yang ini atau investasi yang ini atau investasi yang ini. Itu bisa diseleksi sekaligus semuanya. Bisa ini syarat lesson plan itu bukan berarti makin besar makin bagus ya, enggak. Nah, ini sangat penting surat belajar. Sangat penting surat belajar ini ya. Saya kopikan gambarnya. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang akan saya tugaskan supaya ini menjadi bagus bagi saudara adalah membuat proposal project. Nah, membuat proposal project ini mungkin agak lama karena agak panjang. Saya berikan waktu 1 minggu sebelum kuliah kita. Oke, ini saya kopikan ke ini ke nah, ini lihat contoh. Kita akan lihat gitu ya. Nah, tugasnya adalah ini tugasnya 1 minggu ke depan. Tugasnya 1 minggu ke depan. New slide. Tugasnya saudara 1 minggu ke depan. Mana ini? Record. Pakai yang ini. Nah, ini tugas 3 D. Tugas M3. Itu adalah proposal proyek. Jadi proposal proyek itu bukan gini. Proposal multi proyek. Nah, silakan buat misalnya, cash flow untuk misalnya 8 buah proyek. Nah, ini bukan detail ya. Kalau yang detail yang tugas 2. Detail cash flow itu tugas 2. Kalau yang ini bukan detailnya. Yang ini hanya input, income berapa dan seterusnya. Hanya singkat-singkat saja ya. Singkat saja misalnya seperti ini. Nah, ini investasi. Jadi ini sudah ringkasan cash flow-nya lah gampangnya. Jadi tahun pertama untuk proyek A itu cash flow-nya dihitung dapatnya untungan net flow-nya ini. Tahun kedua net flow-nya ini, tahun ketiga net flow-nya ini. Ini udah ringkasannya masuk kemarin. Tapi detail cash flow-nya itu di tugas 2. Jadi tugas 2 itu cuma satu saja, saudara harus pintar buat satu. Nah, kalau yang ini tidak perlu. Jadi tidak perlu detail, saudara hanya membuat proposal yang isinya nanti salah satu bagiannya adalah perhitungan keputusan cash flow. Keputusan cash flow. Nah, masing-masing proposal ini describe dari sini. Nah, gitu ya. Nah, buatkan cash flow 18 project di dalam satu table. Ya. Kemudian hitung keuntungan setiap project. Nah, hitung keuntungan setiap project. Setiap project dengan menggunakan fungsi ekonomi, fungsi matematik, fungsi ekonomi, BEP, NPP, IRR dan seterusnya. Dan fungsi matematik, integer programming. Ini pakai nomor yang lain saja. Biar nanti sudah pintar. Nah, ini.
Kok hilang? Kan itu. Copy. Nah, dan fungsi matematik integer ini. Cari keuntungannya. Ini dalam satu halaman ini semuanya ini dalam satu halaman. Oke. Nah, tugas utamanya adalah buat proposal project. Nah, ini proposal projectnya, template, cari template proposal, cari proposal template yang bagus, ya. Bagus. Nanti saya kasih lihat. Nah, buatkan proposal. Nah, describe singkat masing-masing project. Jadi ini kan ada 8 project. Project A ini adalah yang melibatkan mana tadi parkirnya. Kalau misalnya di sini itu ada 8 buah project boleh saja. Yang pertama adalah perusahaan yang akan membantu apa namanya, atau project yang lain bukan project parkir boleh saja. Di sini ada banyak project boleh saja. Terus buat sini ada project ini pemasangan alat-alatnya dalam satu area parkir, gitu ya. Untuk perhitungannya itu untuk per tahunnya. Terus atau misalnya untuk parkirnya sendiri itu project sendiri. Banyak sekali project-project itu yang saya katakan bagaimana mengontrakkan subproject nanti kalau ketika sudah besar, gitu ya. Atau ini proyek yang pertama, proyek yang kedua irigasi, proyek yang ketiga berlangganan irigasi, enggak ya. Berlangganan bahaya banjir, itu enggak bisa. Jadi tidak mahal dia, bahaya banjir itu kalau berlangganan ada bahaya banjir setahun sekali gitu ya, boleh aja. Itu bahaya warning bahaya banjir itu, macam-macam itu sudah bisa buat. Nah, tulis dalam bentuk ini, hitung dulu, nah kemudian baru masukkan ke dalam proposal. Ya, di dalam proposal sudah harus masing-masing deskripsi proyek untuk decision support proposal. Nah, masukkan ke dalam template itu ada deskripsi masing-masing dan hitungkan yang benar-benar. Oke, contoh template proposal itu ada ini. Contoh template proposal. Contoh template proposal project, cari yang bagus gitu ya. Ini produk-produk ini itu nanti dipakai oleh perusahaan saudara. Jadi saudara nanti dalamnya itu manajer project itu akan menjelaskan questionnya, akan memutuskan project siapa saja akan dimenangkan. Nah, judulnya hari ini sebenarnya judul hari ini mana tadi? Judul kuliah saya hari ini sebenarnya judul